إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية في الدنيا والآخرة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Para hadirin bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para asatidzah, antaranya di Haji Gunung Adat di Sulaiman Rahim, Insinyur Mustafa, para asatidzah yang banyak hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Ketua Kuliah Subuh Rabu Bapak Haji Ahmadi, Ketua Kuliah Subuh Ahad, Bapak Haji aku selesai ya, Bapak di Musnul Salim dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat yang lain. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Masjid Jami' Al-Afiyah dan Musalla Darul Husain. Yang keduanya berkaitan ya. Al-Husain kawin nikah. Sampai nikah maka afiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di Masjid Al-Afiyah yang merupakan bagian dari doa kita. Ya, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah al-afiyah. Dia kata Nabi di dalam hadisnya, "Ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi min an yus'ala al-afiyah fid dunya wal akhirah." Tidaklah Allah dimintakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melainkan ketika ada seseorang berdoa minta kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah di dunia wal akhirah. Apa makna afiyah? Kadang kita mengartikan secara spontan dan sepintas. Afiyah itu sehat, afiyah itu selamat. Ya, makanya tadi merupakan bagian dari doa kita berada di masjid ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, ditambahkan ilmu kita, ilmu yang telah kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah SAW banyak mengajarkan di dalam doa-doanya, terlebih habis sholat ya. Kita jangan lupa doa minta al-afiyah. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan dan masuk di dalam bagian doa di kebiasaan kebanyakan kita. Allahumma inna as'aluka al-afwa, Allahumma inna as'aluka al-afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Macam-macam kalimat. Sampai dimasukkan juga di dalam doa kunut. Doa kunut itu maknanya adalah doa di dalam sholat. Doa di dalam sholat berarti doa yang luar biasa. Ya, doa di luar sholat itu doa yang luar biasa, apalagi doa di dalam sholat. Ya, dimasukkan ada gak afiyah di dalamnya.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, afina, dan berikan kami keamanan, berikan kami kesehatan, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang tadi yang pertama. Tidaklah Allah dimintakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, melainkan ketika ada seorang hamba meminta al-afiyah di dunia wal akhirah. Itu dalam doa kita. Sekarang apa makna afiyah? Apa makna afiyah? Yang kadang kita artikan secara sepintas itu sehat. Rupanya bukan sehat doang. Ya, beliau Syekh Nawawi menyantumkan hadis Nabi, kata Nabi, al-afiyatu fi asharatil khisal. Afiyah di sini maknanya ada 10. 5 dunia, 5 di akhirat. Ada 10 maknanya. 5 di dunia, 5 di akhirat. Ya, 10 jadi berapa? Kira-kira keburu kan? Keburu aja dah. Yang pertama, sehat atau afiah di dunia akhirat. Ingat tadi kita disuruh minta afiah di dunia akhirat. Ya, kalau diartikan cuma sehat, itu susah masuknya. Dan ya banyak pertanyaan. Afiah, sehat di dunia sama sehat di akhirat. Sehat di dunia iya. Kalau diartikan sehat di akhirat, memang kita hidup lagi? Ya hidup. Memang ada sakit? Nggak ada. Lalu apa maknanya? Ini dengan hadis ini menguatkan hadis yang pertama. Kata Nabi bahwa makna afiah itu ada 10. 5 di dunia kita dapatkan dan 5 lagi di akhirat. Yang pertama, afiah di dunia adalah al-ilmu. Jadi ciri-ciri orang diberikan afiah sesuai dengan doanya adalah orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, ini pengajian kita, kuliah subuh Rabu, kuliah subuh Sabtu Serengseng, tinggal yang minggu doang. Ya, Ahad. Tahu kabar itu? Ya, saya udah bilang, ya, karena ketemu Ustaz Hamzah, kemudian di Madani sebelumnya, ya, buka aja udah, protokolnya kita ikutin, renggang, masker pakai, betul ya? Betul ya? Kira setuju ya? Setuju, kelamaan. Udah gatel nih, gitu kan? Pantat kita udah gatel, pengen duduk di majelis kuliah Ahad. Ya. Nih, maka perlu kita, ya, banyakin pengajian, kumpul bersama para ulama, menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat, nambah spirit dan semangat kita. Ya. Ilmu. Jadi yang pertama, afiah itu maknanya kalau kita minta, di dalamnya ada ilmu yang kita cari, begitu dapat kita amalkan, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-ibadah. Ibadah, ya. Orang yang minta afiah dalam doanya, maka jangan ngomong doang. Minta Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya, bayang kagak, jemaah kagak, ya, sedekah kagak, ibadah kagak, ngomong doang. Jadi buktikan afiah itu dengan 5 di antaranya, kata Rasulullah SAW. Ilmu kita cari, duduk di majelis ibadah. Yang ketiga adalah talabul halal, mencari rezeki yang halal. Itu bagian daripada minta afiah, kesejahteraan, kenikmatan, kesehatan. Jadi afiah itu maknanya luas, ya, kesehatan, kenikmatan, keamanan, kenyamanan, semuanya, kecerdasan, ya. Berapa tadi udah? 3, yang 3 apa tadi? Talabul halal, mencari rezeki yang halal. Yang keempat, as-sabru 'ala syiddah, sabar, ya. Yang kelima adalah asyukru 'ala nikmah, bersyukur terhadap nikmat. Bahkan kata Nabi di dalam hadis lainnya, al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman kita itu bulat, utuh. Iman yang mantap itu bulat. Maka bulat ini dibagi dua sisi dia. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Separuh itu sabar dalam ujian cobaan-cobaan kita kayak gini nih. Covid, ekonomi kita, yang usaha, ya, kata lagi melempem, tapi tetap sedekah, tetap dibawa duit ini ke masjid, dibawa duit
Ya, itu ciri-ciri orang memakmurkan masjid. Sehingga di dalam Al-Quran Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir, yakin sama Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, hari kiamat, maknanya dia bakal mati, maka dia mau memakmurkan masjid. Yang ketiga apa? Wa aqamas shalah, dia dirikan salat. Wa ataz zakat, bayar zakat. Apa maknanya? Bawa duit sedekah. Tuh, jangan datang kemari lenggang, datang ke masjid lenggang, jangan. Ada yang dibawa apaan kita? Handphone dibawa. Dia nggak ada duit, masukin aja handphonenya udah. Ya lumayan, gopek di situ, second, ya. Pokoknya itu makna wa'ataz zakat, datang memakmurkan masjid. Ada yang dibawa dari sedekahnya, itu maknanya bukan bayar zakat doang. Ini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu banyaklah kita, ya, melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Di antaranya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari afiat sesuai yang ada, kita berada di dalam masjid ini, maka buktikan, praktekkan sabar di dalam menjalankan apa yang diuji oleh Allah, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, meskipun itu sedikit. Sehingga kata Allah jelas dalam surah Al-Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Tambahin, kadang kita hafal nih ayat, apa tuh? Prakteknya, penerapannya belum. Ya. Dikasih dikit, rujuk. Dapat sedikit, ngomel. Ya. Nggak ada ikhlas di sana. Bersyukur. Ya. Justru ketika bersyukur yang sedikit itulah, maka Allah akan menambahkan. Ya. Sehingga di dalam konsep hidup, Nabi mengajarkan, kalau orang melihat urusan dunia, melihatlah ke mana? Atas ke bawah? Bawah. Melihat urusan akhirat, ibadah, lihatnya ke atas. Tuh kata Nabi, itu hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya, apa maknanya lihat dunia, lihatnya ke bawah? Ketika kita melihat ke bawah, kita punya satu nikmat. Oh, tetangga kita nikmatnya kurangan lagi, nggak punya kendaraan, rumahnya masih ngontrak, ya, apalagi bininya nggak punya anak, kan gitu macam-macam. Yang punya anak, kalau kita ada anak, rumah udah punya, misalnya punya kendaraan, biar kata masih keren, jadi apa ya, penting bayar, jangan kabur, kredit uang sana sono, ya, habis barangnya. Nih, ya, bersyukur. Tapi ke urusan akhirat, lihatnya kemana? Ke atas. Ketika ada orang rajin duduk di majelis ilmu, ya, orang yang rajin bersedekah, kita pengen tuh. Jangan lihat orang sedekah disebutin si fulan sedekah. Sedekah kagak, nyontoh kagak, sinis. Lah, disebutin cuma segitu doang. Sedekah kagak, ngomel lu. Kata Nabi, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasud, apa tuh? Hasad, iri. Bahasa Indonesia itu sempitnya begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, iri di sini bukan hasad, tapi maknanya apa? Ghibtah. Ghibtah itu keinginan kayak orang lain berbuat baik, itu namanya ghibtah. La hasada illa fitnain, kata Nabi. Tidak ada hasad, tidak ada iri yang dibolehkan di dalam Islam kecuali dua. Boleh kita iri kayak dia nih, boleh kita pengen kayak dia. Yang pertama, rajulun ataallahu ilman fa'allamahu. Yang pertama, orang yang Allah kasih ilmu. Dalam hadis lain, atallahul Quran, Allah kasih dia bisa baca Quran, mengamalkan Al-Quran. Tuh kita pengen tuh, orang rajin duduk di majelis ilmu, kita pengen datang ngikutin. Oh, si fulan rajin duduk di majelis ilmu, kemana aja. Nah, saya iri tuh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasaddaqahu. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta, kemudian yang orang baik banget, sedekah kemana aja, royalnya tapi dalam kebaikan, ya, royalnya dalam sedekah, ya, bukan royalnya nyawer, bukan gitu, mancing, ya, royalnya macam-macam yang diharamkan Allah, tapi sesuatu yang baik. Nah, ini, ya, maka dari itu mudah-mudahan terus, ya, tetap kita berdoa tadi dalam afiah kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kampung kita, negara kita ini diamankan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabah Covid
yang selalu menghantui dan berada kita di dalamnya ini, ya mudah-mudahan segera diangkat dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna bersih di sini bukan Covid-nya doang. Orang-orang yang memanfaatkan ini korupsi, penghancuran karakter Islam, termasuk pendidikan. Ini sekolah belum masuk, betul nggak? Ini pembodohan umat Islam di situ di dalamnya. Atur dah. Ya berapa kan seminggu berapa kali? Emang nggak ada kepala sekolah nih? Ya emang nggak ada bagian. Karena apa? Dasarnya satu, pemerintah pusatnya tidak membolehkan. Jadi enggak. Ini pentingnya kita mudah-mudahan semuanya. Ya wabahnya orang-orang yang tidak baiknya, yang punya niat jahat dengan wabah ini mudah-mudahan dibersihkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau mengundang ya untuk hadirin semua, para hadirin semua, para asatidz dan semua jamaah sekalian untuk menghadiri pengajian Senin subuh. Pengajian Senin subuh di Masjid Jami' Al-Hikmah. Mana itu Masjid Jami' Al-Hikmah? Masjid di samping rumah saya. Ya. Nah, ini kalau dari sini dekat banget. Keluar yang puskesmas, belok kanan, masukkan kalau motor. Ya. Gang Amerikan yang lagi bumi, apa namanya? Gang Jepang. Itu naik motor, mobil nggak bisa. Ya. Keluar sebelah kanan masjid. Insyaallah baru dimulai Senin besok nanti kan. Untuk pengurus yang lainnya ada undangan untuk Jumatnya. Yang bawa mobil keluar dari sini belok kiri, masukkan apa? Bembang. Bembang aja lah. Mentok keluar sebelah kanan. Ya. Nah, insyaallah kita kumpul setiap Senin subuh. Ya. Gak lama. Mengatur kita ngaji, makan kita siap, insya Allah. Ya, ada yang lain Ustaz, kenapa Senin? Kita lagi puasa. Oh, berbahagialah orang yang puasa. Wa amaluhu mudha'af. Bedanya kita pakai anak puasa sama orang yang puasa. Orang yang puasa amal ibadahnya dilipat gandakan. Masih barang. Jadi puasa bukan puasa doang. Sholatnya dia, jamaahnya dia, pahalanya berlipat. Puasa tuh, ngajinya dia. Lagi puasa pahalanya double. Kalau tidak ngajinya makan ganti insya Allah jangan lupa sama sekali kita mulai dan seterusnya mudah-mudahan dengan al-afiyah tadi termasuk di dalamnya menambah ilmu kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehat walafiat memberikan anak kita keturunan kita yang saleh dan salihah dan Allah wafatkan kita pada saatnya nanti insyaallah dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka perlu kita ya banyakin pengajian, kumpul bersama para ulama, menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat, nambah spirit dan semangat kita. Ya. Ilmu. Jadi yang pertama afiah itu maknanya kalau kita minta di dalamnya ada ilmu yang kita cari, begitu dapat kita amalkan, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ibadah. Ya. Orang yang minta afiah dalam doanya maka jangan ngomong doang. Minta Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya, bayang kagak, jemaah kagak, ya, sedekah kagak, ibadah kagak, ngomong doang. Jadi buktikan afiah itu dengan 5 di antaranya kata Rasulullah SAW. Ilmu kita cari, duduk di majelis ibadah. Yang ketiga adalah talabul halal, mencari rezeki yang halal. Itu bagian daripada minta afiah, kesejahteraan, kenikmatan, kesehatan. Jadi afiah itu maknanya luas. Ya, kesehatan, kenikmatan, keamanan, kenyamanan semuanya, kecerdasan, ya. Berapa tadi udah? 3, yang ketiga apa tadi? Talabul halal, mencari rezeki yang halal. Yang keempat, as-sabru 'ala syiddah, sabar, ya. Yang kelima adalah asyukru 'ala nikmah, bersyukur terhadap nikmat. Bahkan kata Nabi di dalam hadis lainnya, al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman kita itu bulat. Untuk iman yang mantap itu bulat. Maka bulat ini dibagi dua sisi. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Separuh itu sabar,
dalam ujian cobaan-cobaan kita kayak gini nih, COVID, ekonomi kita, yang usaha, dia kata lagi melempem, tapi tetap sedekah, tetap dibawa duit ini ke masjid, dibawa duit, ya. Itu ciri-ciri orang memakmurkan masjid. Sehingga di dalam Al-Quran Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir, yakin sama Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, hari kiamat, mana dia bakal mati, maka dia mau memakmurkan masjid. Yang ketiga apa? Wa aqamas shalah, didirikan salat. Wa ataz zakat, bayar zakat. Apa maknanya? Bawa duit sedekah. Tuh, jangan datang kemari lenggang, datang ke masjid lenggang, jangan. Ada yang dibawa apaan kita? Handphone dibawa. Dia nggak ada duit, masukin aja handphonenya udah. Ya lumayan, gopek gitu, second, ya kan? Pokoknya itu makna wa ataz zakat, datang memakmurkan masjid, ada yang dibawa dari sedekahnya, itu maknanya bukan bayar zakat doang. Ini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu banyaklah kita, ya, melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Di antaranya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari afiat sesuai yang ada, kita berada di dalam masjid ini, maka buktikan, praktekkan sabar di dalam menjalankan apa yang diuji oleh Allah. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, meskipun itu sedikit. Sehingga kata Allah jelas dalam surah Al-Ibrahim, wa idh ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Tambahin. Kadang kita hafal nih ayat, apa tuh? Prakteknya, penerapannya belum. Ya. Dikasih dikit, rugi. Dapat sedikit, ngomel. Ya. Nggak ada ikhlas di sana. Bersyukur. Ya. Justru ketika bersyukur yang sedikit itulah, maka Allah akan menambahkan. Ya. Sehingga di dalam konsep hidup, Nabi mengajarkan, kalau orang melihat urusan dunia, melihatlah ke mana? Atas ke bawah? Bawah. Melihat urusan akhirat, ibadah, lihatnya ke atas. Tuh kata Nabi, hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antaranya apa maknanya lihat dunia, lihatnya ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, kita punya satu nikmat. Oh, tetangga kita nikmatnya kurangan lagi, nggak punya kendaraan, rumahnya masih ngontrak, ya, apalagi ininya nggak punya anak, kan gitu macam-macam. Yang punya anak, kalau kita ada anak, rumah udah punya, misalnya punya kendaraan, biar kata masih keren, jadi nggak apa-apa, ya, penting bayar, jangan kabur, kredit uang sana sono, ya, habis barang ini. Nih, ya, bersyukur. Tapi ke urusan akhirat, lihatnya kemana? Ke atas. Ketika ada orang rajin duduk di majelis ilmu, ya, orang yang rajin bersedekah, kita pengen tuh. Jangan lihat orang sedekah disebutin si bulan sedekah, sedekah kagak, nyontoh kagak, sinis. Nah, disebutin cuma segitu doang. Sedekah kagak, ngomel mu. Kata Nabi, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasud, apa itu hasad, iri. Bahasa Indonesia itu sempitnya begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, iri di sini bukan hasad, tapi maknanya apa? Ghibtah. Ghibtah itu keinginan kayak orang lain berbuat baik, itu namanya ghibtah. La hasada illa fitnain, kata Nabi. Tidak ada hasad, tidak ada iri yang dibolehkan di dalam Islam kecuali dua. Boleh kita iri kayak dia nih, boleh kita pengen kayak dia. Yang pertama, rajulun ataallahu ilman fa'allamahu. Yang pertama, orang yang Allah kasih ilmu. Dalam hadis lain, atallahul Quran, Allah kasih dia bisa baca Quran, mengamalkan Al-Quran. Tuh kita pengen tuh, orang rajin duduk di majelis ilmu, kita pengen datang ngikutin. Oh, si fulan rajin duduk di majelis ilmu, kemana aja. Nah, saya iri tuh. Yang kedua, rajulun atahullahu ma'lan fasaddaqahu. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta, kemudian yang orang baik banget, sedekah kemana aja, royalnya tapi dalam kebaikan, ya, royalnya dalam sedekah, ya, bukan royalnya nyawer, bukan lagi itu mancing, ya, royalnya macam-macam yang diharamkan Allah, tapi sesuatu yang baik. Nah, ini, ya, maka dari itu mudah-mudahan
terus ya, tetap kita berdoa tadi dalam afiah kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kampung kita, negara kita ini diamankan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabah Covid yang selalu menghantui dan berada kita di dalamnya ini, ya, mudah-mudahan segera diangkat dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna bersih di sini bukan Covid-nya doang. Orang-orang yang memanfaatkan ini korupsi, penghancuran karakter Islam, termasuk pendidikan. Ini sekolah belum masuk-masuk. Betul nggak? Ini pembodohan umat Islam di situ di dalamnya. Atur dah. Ya berapa kan seminggu berapa kali? Emang nggak ada kepala sekolah nih? Ya emang nggak ada bagian. Karena apa dasarnya? Satu, pemerintah pusatnya tidak membolehkan. Jadi ini pentingnya kita mudah-mudahan semuanya. Ya, wabahnya orang-orang yang tidak baiknya, yang punya niat jahat dengan wabah ini, mudah-mudahan dibersihkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau mengundang ya untuk hadirin semua, para hadirin semua, para asatidz dan semua jamaah sekalian untuk menghadiri pengajian Senin subuh. Pengajian Senin subuh di Masjid Jami' Al-Hikmah. Mana itu Masjid Jami' Al-Hikmah? Masjid di samping rumah saya. Ya. Nah, ini kalau dari sini dekat banget. Keluar yang puskesmas, belok kanan, masukkan kalau motor. Ya. Gang nama ikan yang lagi bumi. Apa namanya? Gang Jepang. Itu naik motor, mobil nggak bisa. Ya. Keluar belakangan masjid. Insyaallah baru dimulai Senin besok nanti kita. Untuk pengurus yang lainnya ada undangan untuk Jumatnya. Yang bawa mobil mulai dari sini belok kiri, masuk gang apaan? Bembang. Bembang aja lah. Mentok keluar belakangan. Ya. Nah, insyaallah kita kumpul setiap Senin subuh. Ya. Gak lama mengatur kita ngaji, makan kita siap. Insyaallah. Ya. Ada yang lain Ustaz, kenapa Senin? Kita lagi puasa. Oh, berbahagialah orang yang puasa. Wa amaluhu mudha'af. Bedanya kita pakai anak puasa sama orang yang puasa. Orang yang puasa amal ibadahnya dilipat gandakan. Masih barang. Jadi puasa bukan puasa doang. Salatnya dia, jamaahnya dia, pahalanya berlipat. Puasa tuh, ngajinya dia. Lagi puasa, pahalanya double. Kalau tidak, ngaji dia makan. Insya Allah jangan lupa sama sekali kita mulai dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan al-afiyah tadi termasuk di dalamnya menambah ilmu, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, menjadikan anak kita keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan Allah wafatkan kita pada saatnya nanti insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa 'afwu minkum.